Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, puji Tuhan. Hari ini semuanya siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau siap, bukunya dipersiapkan, Alkitabnya dan alat tulisnya. Oke, siapa-siapa temannya yang tidak hadir? Pina, Bu, sama Reti. Pina sama Reti. Kenapa tidak hadir, Kristi? Tahu alasannya? Tidak tahu, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ya. Minggu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini akan dimulai oleh doa, dan hari ini Ibu yang akan pimpin lagi karena kalian semua sudah selesai. Jadi hari ini jadwal Ibu lagi yang berdoa. Oke, mari kita berdoa. Oke, sebelum videonya dinonton, Ibu akan terlebih dahulu membagi kelompok menjadi 2 kelompok saja. Yang dari sebelah sini itu 1 kelompok, jadi kelompok 1, yang di sebelah sini kelompok 2. Nah, tugas kalian tadi yaitu mengamati atau mengidentifikasi video singkat tentang dampak penggunaan iptek. Tugas kalian yaitu menuliskan dampak negatif dan positif penggunaan teknologi. Nanti akan dipaparkan masing-masing kelompok di depan kelas. Oke, mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kalau mengerti, duduk saja di tempatnya masing-masing, berdekatan tempat duduknya, dan perhatikan video ini. Diperhatikan ya videonya sambil dikerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Baik, Bu.
Oke, semuanya sudah perhatikan videonya? Sudah, Bu. Oke. Ibu kasih waktu 1 menit lagi untuk merampungkan jawaban dari masing-masing kelompok kalian. Sudah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah ada, Bu. Sudah, kelompok satu ya. Iya, Bu. Dampak positif yang kedua selain untuk memudahkan komunikasi juga untuk belajar. Tadi di video sudah ditampilkan bahwa ada materi yang tidak dipahami. Namun karena adanya teknologi, mereka bisa membuka YouTube dan bisa menonton bagaimana materi yang tidak dipahami, sehingga melalui video yang ada di YouTube itu dapat lebih memahaminya secara lebih baik lagi. Nah, kalian juga bukan hanya pada video tadi, tapi kalian juga kalau ada materi, entah itu pelajaran agama, pelajaran matematika atau apapun itu, kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa menggunakan internet, bisa menggunakan YouTube seperti yang ada dalam video tadi, bisa menggunakan TikTok yang tren-trennya sekarang, bukan hanya untuk berjoget-joget, tetapi juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Facebook, Instagram, semua itu bisa digunakan sebagai tempat bagi kalian, bagi kita semua untuk bisa belajar, mencari sesuatu hal, bahkan banyak hal yang dapat bisa dipelajari dari adanya teknologi. Nah, selanjutnya dampak positif yang kelompok 1 sudah presentasikan tadi. Betul sekali bahwa ada tadi juga ditampilkan dalam video yang tadinya dia harus pergi belajar ke rumah temannya, tapi tidak diantar oleh orang tuanya, harus berjalan kaki dan terlalu jauh, ojek juga tidak ada, tapi karena oleh adanya teknologi, dia tadi itu memesan melalui apa? Melalui Grab. Nah, Grab itu adalah salah satu ojek online. Nah, ketika kalian hendak pergi ke rumah temannya atau berjalan-jalan dan tidak punya kendaraan, bisa pesan Grab untuk bisa menjemput. Nah, itu adalah salah satu juga dampak positif dari penggunaan teknologi yang ada dalam video tadi. Masih banyak hal lagi dampak positif penggunaan teknologi yang bisa kalian, bahkan kita semua alami ketika kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, namun juga ada dampak negatif penggunaan teknologi, baik yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui video yang telah dinonton secara bersama tadi. Dampak negatifnya salah satunya yaitu jadi lupa teman. Tadi berkumpul bersama dengan teman-temannya, entah itu kalian di rumah atau bahkan ke gereja, harusnya berbicara atau ngobrol dengan temannya, tapi karena adanya HP, sudah sibuk sendiri menggunakan handphone tanpa mau lagi berbicara, berinteraksi dengan teman-temannya. Itu adalah salah satu dampak negatif. Nah, kalian bisa menggunakan HP atau apapun itu teknologi sebagai melihat dari dampak positif yang telah Ibu jelaskan tadi, bahkan yang kalian nonton tadi. Ada dampak negatifnya, tetapi ketika kalian bisa belajar dengan baik, kalian bisa melihat penggunaan teknologi itu dengan menggunakannya secara positif, dengan sebaik-baiknya, dengan belajar, rajin membaca Alkitab menggunakan HP, karena dalam HP juga itu sudah ada Alkitab suara. Jadi kalau kalian malas membaca, kalian bisa putar suaranya dan langsung terdengar. Nah, masih banyak lagi dampak negatif penggunaan teknologi. Masih ada yang tahu apa lagi selain yang dari video tadi, dampak negatif penggunaan teknologi?
Ada yang tahu? Jadi malas beribadah. Siapa di sini yang malas beribadah karena ada HP? Ada ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena adanya HP jadi malas beribadah. Karena fokus apa? Fokus main game. Tidak mau lagi berteman, tidak mau lagi pergi ngajak temannya pergi beribadah, pergi kumpulan, karena fokus lebih mau di kamar sendirian, fokus main game Free Fire, apalagi itu apalagi teknologi yang bilang apa? Main game Mobile Legend. Oh, Mobile Legend itu juga berarti sudah pernah dilakukan itu karena tahu. Nah, itu dampak negatif. Jadi malas nih pergi membaca Alkitab, sudah malas pergi beribadah. Tapi hari ini dari pembelajaran kita mengajarkan bahwa selalu penggunaan teknologi ini punya dua dampak, yaitu ada negatif dan ada positifnya. Sebagai pelajar Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam penggunaan teknologi kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya harus pergi ke gereja beribadah baru dikatakan memuliakan Tuhan, tapi dengan menggunakan teknologi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, kita juga dapat memuliakan nama Tuhan dengan cara tadi menggunakan HP untuk belajar, membagikan informasi yang benar, bukan informasi yang hoax, bohong-bohongan, disebarkan atau bergosip, itu tidak baik. Tetapi kita bisa menyebarkan hal-hal positif kepada orang lain, dan itu adalah sesuatu hal yang dapat juga memuliakan nama Tuhan. Karena pembelajaran kita mungkin sampai di sini dulu, minggu depan baru dilanjutkan. Dan sebelumnya ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini? Ibu kasih poin 50. Ada? Masa tidak ada yang tahu? Ibu sudah banyak menjelaskan, sudah ada juga tadi video yang ditonton. Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini yaitu ada dua dampak penggunaan teknologi, yaitu dampak apa? Positif dan negatif. Ada dua tadi dampaknya, kita sudah belajar tentang positifnya, sudah juga belajar tentang negatifnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelajar Kristen harus mampu menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, oke, itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang tantangan penggunaan teknologi. Ditulis ya materinya, dibaca-baca memang bukunya, atau bisa juga di searching, dicari di internet, karena sudah belajar tadi bagaimana dampak positif dari penggunaan teknologi. Itu sangat bagus untuk digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dicari memang materinya supaya minggu depan setelah kelompok 2 presentasi kita bisa lanjut materi tentang tantangan penggunaan teknologi. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Ada yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup kelas kita dan minta tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Oke, terima kasih Kristi yang sudah memimpin kita. Dan
dalam doa penutup pembelajaran kita pada saat ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.